udah dapat tugasnya nih. Bentar lagi kita berangkat. Stay tune ya. Dadah. Hai guys, sekarang kita sudah di alun-alun Sangkala Buana. Sekarang kita mau ke Keraton Kesukuan dan dari Keraton Kesukuan kita mau ke Batik Lusmi. Terus ya, pokoknya lanjut terus. Oke? Semuanya selamat datang adik-adik di objek wisata sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi untuk sejarah awal atau sejarah tempo dulu, nama Keraton Kasepuhan ini zaman dulu banget disebutnya Keraton Pakung Wati sebelum nama Keraton Kasepuhan. Jadi Pakung artinya udang, Wati artinya perempuan. Ini nama zaman dulu ini, keraton zaman dulu ini diambil nama dari putri atau anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyimas Pakungwati. Dan berdiri pada tahun 1430 Masehi. Ya, berdiri pada abad ke-14. Pendirinya adalah Pangeran Cakrabuana atau nama aslinya adalah Pangeran Walang Sungsang. Ya, jadi Pangeran Walang Sungsang ini adalah anak pertama dari Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Ya, jadi beliau ini hijrah ke Cirebon untuk mendirikan suatu keraton atau kerajaan Islam, ya, memisahkan dari ayah masih Hindu. Tapi keraton tersebut ini langsung diserahkan kepada keponakannya yang bernama Sesaris Hidayatullah. Nama aslinya, nama gelarnya adalah Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Ya, di Jawa Barat cuma satu orang beliau, Sunan Gunung Jati, sebagai penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat. Ya, kemudian Sunan Jati ini pada tahun 1479 Masehi dinobatkan oleh Dewan Wali Songo. Selama dipegang oleh Sunan Gunung Jati, nama Keraton Pakungwati ini berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan sampai dengan sekarang. Nah, ntar kita lihat di dalam ada sebuah silsilah. Tentang di situ ada sebuah silsilah. Di sini mempunyai 3 generasi atau 3 zaman, yaitu pada zaman Kasonanan, Panembahan, dan zaman Kasultanan. Nah, ini pada zaman Kasultanan abad ke-16. Keraton Kasepuhan ini pecah jadi 2. Jika mendirikan kerajaan lagi atau keraton 5 keraton Kanoman sekitar 500 meter dari sini. Kanoman niatnya atau itu kemudian Kasepuhan yang semuanya tua. Nah, tapi masyarakat di Cirebon menyebutnya di Cirebon ini ada 4 keraton. Nah, 2 laginya adalah Keraton Katrebonan dan Keraton Kaprobonan. Tapi yang punya pakem hanya 2 keraton saja, Kasepuhan dan Kanoman, yang artinya punya bentuk ciri khas keraton di Pulau Jawa. Yang pertama harus mempunyai pendopo Siti Inggil, alun-alun, masjid, pasar, dan keratonnya menghadap ke utara dan dekat sekali dengan laut atau pantai. Itu pakem keraton di Pulau Jawa. Nah, kemudian urutan baluarti keraton, urutannya dari depan. Di samping alun-alun ada sebuah masjid yang terkenal di Cirebon dengan nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun oleh para Wali Songo. Di dalam Masjid Agung tersebut ada satu tradisi sampai dengan sekarang masih dilakukan. Setiap sholat Jumat saja ada azan pitu. Azan pitu yang artinya 7 orang berbarengan menggunakan azan setiap sholat Jumat saja. Tapi untuk sholat harian 1 orang muadzinnya. Ya, kemudian urutan baluarti yang kedua, sekarang kita berada di lokasi komplek pendopo Siti Inggil. Ya, Siti Arisana, Inggil artinya tinggi atau Jawanya disebut lemah duwur. Jadi bangunan ini dulu difungsikan sebagai tempat podium, ya, untuk melihat upacara yang berlangsung di alun-alun Kasepuhan. Ya, nama upacara zaman dulu disebut upacara Satonan yang diadakan tiap hari Sabtu. Ya, kemudian kalau kita perhatikan di bangunan pendopo Siti ini, kalau kita perhatikan ada 5 bangunan tanpa dinding. Ya, ngelos karena suatu tiang atau sapa saja. Contohnya sebelah sana dengan nama Mande Semartinandu. Di sana tempat duduknya penasehat raja. Nah, di sini tempat duduknya Sultan beserta keluarganya dengan nama Mande Malang Semira. Di sana tempat duduknya Panglima Perang dengan nama Mande Pandawa V. Yang tengah ini adalah Mande Pengiring, tempatnya para pengiring raja. Yang terakhir ini adalah Mande Karismen, tempat dibunyikan gamelan gong sekaten yang terkenal di Cirebon. Tapi gamelan tersebut ini masih dibunyikan di sana setahun 2 kali setelah sholat Id. Ya, baru dimainkan atau dibunyikan oleh para abdi di sana. Yang ditunjuk oleh Sultan untuk memainkan gamelan tersebut. Ya, kemudian di bangunan pendopo Siti Inggil ini yang sudah diganti adalah bangunan atas, ini sudah direnovasi, tapi tidak berubah tempo dulunya, tetap menggunakan dari kayu gentengnya atau disebut sirap.
Ya genting zaman sekarang kan terbuat dari tanah liat, ada dari seng dan asbes dan sebagainya pada zaman sekarang. Kemudian luas Keraton Kasepuhan ini luas tanah keseluruhannya 25 hektar dan dipimpin oleh Sultan Sepuh yang ke-15. Sultan sekarang ini dinobatkannya tahun 2020, ketika ayah wafat tahun 2020, kemudian beliau dinobatkan sebagai Sultan atau Raja dengan gelar Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Ada di belakangnya Sultan Lukman. Beliau bertempat tinggal di belakang di tanah dengan nama Kedaton Dalam Arum. Jadi selain Sultan yang bertempat di lokasi keraton, ada rumah-rumah famili keraton dan aksesnya keluar masuk dari pintu belakang, ada gerbang besar. Nah, jadi jembatan yang ditutup ini dibukanya ketika ada upacara adat. Ya, contoh upacara memperingati Maulid Nabi, upacara Gede Sawal, baru jembatan ini dibuka. Atau upacara penerimaan tamu-tamu besaran, baru jembatan ini dibuka. Jadi Cirebon ini sebelum nama kota Cirebon, zaman keemasan Sunan Gunung Jati, nama Cirebon ini zaman dulu banget, itu disebut Gerage. Zaman keemasan Sunan Gunung Jati, negara gede, wilayah Cirebon dari Jawa sampai ke Banten, zaman dulu banget. Kemudian berganti nama lagi menjadi Caruban Nagari, karena Cirebon ini sampai sekarang banyak etnis yang bertempat tinggal di kota Cirebon, hasil perdagangan yang mendapat di kota Cirebon. Contohnya ada khusus orang perkampungan di daerah Pecinan, namanya orang-orang Cina atau orang Tiongkok, orang Arab atau India di Jalan Panjunan. Kemudian berganti nama lagi menjadi Cirebon, Cai sama Rebon. Bukan di bahasa Cirebon ini Jawa ya. Ya Jawa bisa, Sunda bisa. Karena Cirebon ini tengah-tengah. Tapi untuk kesenian Cirebon lari ke Jawa, wayang kulit, wayang orang dan sebagainya. Tapi untuk kuliner Cirebon lari ke Jawa ada, lari ke Sunda ada. Untuk kuliner Cirebon. Sawo peti. Ya, sawo peti ini daunnya hampir sama seperti pohon nangka. Di Kota Makassar pasti ada simbol pohon sawo peti. Ya, nanti kita datang ke keraton dan hati yang baik atau hati yang bersih. Hai guys. Sekarang Kali kita ini sudah kita udah nyampe di Batik Resmi. Tadi lupa ngevlog lagi di keratonnya karena saking capeknya ya guys ya. Jalan kaki melulu ya guys ya. Yaudah, nanti kita kita lihat lihat lagi di dalamnya ya. Dadah. Bye bye, stay tune. Hai guys, sekarang kita benar-benar lagi di Batik Resmi dan sekarang Kita makan dulu siang, guys. Nanti kita baru batik ke batik. Habis ini stay tune. Halo guys, jadi sekarang kita tuh udah nyampe ke Batik Resminya. Abis makan nih guys ya. Tadi tuh kan udah nyampe. Sekarang kita mau ngebatik. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat hasilnya adalah
Yang pertama, ketika teman-teman sudah dapat cantik, silahkan celupkan cantiknya ke dalam wajan selama 10 detik. Nah, dicelupkannya itu sampai bak cantiknya terendam. Dicelup 10 detik. Kalau sudah dicelup, langkah yang kedua, ambil cairannya perlahan. Lihat pipanya sudah menetes atau belum. Kalau pipanya sudah menetes, masuk ke langkah yang ketiga. Buang cairan yang tadi, ambil cairan baru, kemudian tempelkan bagian bawah cantiknya di kotaknya masing-masing. Diginiin aja ya, supaya bagian lilin yang ada di bawah cantiknya itu tidak menetes-netes. Jadi harus ditempelin dulu. Setelah itu teman-teman bisa langsung aplikasikan ke kain batiknya. Jadi tugasnya teman-teman di sini hanya menebalkan garis yang ada di kain batiknya. Jadi ada 3 langkah ya. Halo guys, lihat guys, kita cap jari tapi pakai geseng ya guys, warnanya tuh lihat. Oh my god, seragam aku itu. guys ini Susah ini pasti dihilanginnya. gampang. Kehidupan. Yang pertama ini namanya topeng Panji. Panji itu melambangkan bayi yang baru lahir. Tabula rasa, makanya warnanya putih bersih. Kemudian yang kedua itu ada samba. Nih samba nih yang udah ada rambutnya. Samba itu anak-anak teman-teman. Nah kalau teman-teman sering lihat tari topeng, dari mulai Panji, samba sampai terakhir kelana, nanti gerakannya tambah cepat ya kelana. Nah ini Panji, samba anak-anak, kemudian Panji samba rumyang. Nah ini rumyangnya nih, rumyangnya itu yang remaja, warna pink, lambang keceriaan. Nih masa muda ya, yang warna pink. Rumyang kemudian tumenggung yang ada kumisnya. Nah ini sudah dewasa yang tumenggung. Dan yang terakhir ada kelana yang sudah tua karena kurva. Mungkin di drama ini juga ada topengnya, nah cuman sama atau tidaknya mungkin ada perbedaan sedikit di gerakannya gitu. Jadi setiap sanggar tari itu mempunyai ciri khas. Nah topengnya ada 5 wanda: Panji, samba, kemudian rumyang, tumenggung, sama kelana. Jadi ada 5 wanda. Halo guys, jadi kita beli oleh-oleh. Ini ada Bapak Adi, guys, ada Bapak Adi. Kita sudah beli banyak guys, lihat guys. Ini punya Bapak Adi guys. Iya parah. Di bawahnya ada punya aku sama aku. Sekarang kita mau pulang guys. Bye.